Penyanyi dan aktris Selena Gomez baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia menderita radang sendi artritis yang berkaitan dengan lupus yang dideritanya. Gomez sendiri telah secara terbuka membahas perjuangannya melawan lupus sejak tahun 2015. Meskipun radang sendi sering dianggap sebagai kondisi yang diderita orang lanjut usia, lupus dapat menyerang siapapun, seringkali bahkan pada orang yang masih muda. Lupus mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Kebanyakan penderita lupus memiliki masalah pada persendian, otot, atau tulang. Terkadang lupus sendiri menyebabkan masalah-masalah ini dan terkadang merupakan efek samping dari pengobatan lupus. Bagaimana lupus mempengaruhi sendi, otot, dan tulang? Lupus dapat mempengaruhi masing-masing bagian tubuh ini dengan cara yang berbeda. Lupus dan persendian. Lupus dapat menyebabkan nyeri sendi, artralgia, dan peradangan di dalam dan sekitar sendi, yang mengakibatkan masalah seperti artritis, tendonitis, dan sindrom terowongan karpal. Masalah sendi yang berkaitan dengan lupus biasanya tidak menyebabkan kerusakan jangka panjang. Radang sendi. Lupus juga dapat menyebabkan peradangan pada persendian, artritis, inflamasi. Lupus dapat membuat persendian terasa nyeri dan kaku, lunak, hangat, dan bengkak. Artritis lupus paling sering mempengaruhi persendian yang terletak jauh dari bagian tengah tubuh seperti jari tangan, pergelangan tangan, siku, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Artritis lupus lebih kecil kemungkinannya menyebabkan kerusakan sendi permanen dibandingkan artritis reumatoid. Tendonitis. Tendonitis adalah peradangan pada tendon, jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dan biasanya mempengaruhi sendi seperti siku, jari, dan bahu. Kelonggaran tendon. Kelonggaran tendon adalah kelonggaran yang tidak biasa pada jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Kondisi ini dapat menyebabkan tulang bergeser dari posisinya, seperti membuat jari menekuk ke satu sisi pada persendian. Sindrom terowongan karpal. Sindrom terowongan karpal terjadi ketika peradangan memberi tekanan berlebih pada saraf pusat di pergelangan tangan. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri, kesemutan, dan mati rasa di tangan dan jari. Lupus dan otot. Lupus sering menyebabkan mialgia atau nyeri otot. Yang lebih jarang lupus dapat menyebabkan myositis atau peradangan otot, biasanya di pinggul, paha, bahu, dan lengan atas. Gejala myositis yang paling umum adalah kelemahan otot. Ketika Anda menderita myositis lupus, Anda mungkin kesulitan melakukan hal-hal seperti berdiri dari kursi atau mengangkat lengan. Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati lupus seperti steroid juga dapat menyebabkan kelemahan otot. Efek samping ini biasanya hilang setelah Anda berhenti mengkonsumsi obat yang menyebabkannya. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menghentikan pengobatan yang diresepkan. Lupus dan tulang. Banyak pasien lupus mengalami osteoporosis, kepadatan tulang rendah. Masalah tulang lainnya seperti nekrosis avaskular, NAV, lebih jarang terjadi dibandingkan masalah sendi dan otot. Masalah-masalah ini bisa serius terutama bagi orang yang mengkonsumsi steroid dosis tinggi untuk mengobati lupus. Penyakit osteoporosis. Lupus meningkatkan risiko osteoporosis, penyakit tulang yang membuat tulang lemah dan lebih mudah patah. Faktor lain yang meningkatkan risiko osteoporosis adalah mengkonsumsi steroid sebagai bagian dari pengobatan lupus, kurangnya aktivitas fisik saat lupus menyebabkan rasa sakit dan kelelahan, seperti sering merasa lelah. Memiliki kadar kalsium atau vitamin D yang rendah dalam darah, memiliki riwayat osteoporosis dalam keluarga, nefritis lupus, menjadi lebih tua. Osteoporosis tidak memiliki gejala apapun selain patah tulang, jadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda mengalaminya adalah dengan menjalani tes kepadatan tulang. Tes ini seperti ronsen atau pemindahan tubuh Anda untuk mengukur kekuatan tulang. Jika Anda menderita osteoporosis, dokter akan merekomendasikan obat resep untuk meningkatkan kepadatan tulang. Nekrosis avaskular. Nekrosis avaskular, NAV, adalah suatu kondisi yang menyebabkan kematian jaringan tulang. Kondisi ini terjadi ketika aliran darah di sebagian tulang tidak mencukupi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan. Seiring waktu, NAV dapat melemahkan tulang hingga permukaannya runtuh. Para ahli tidak dapat memprediksi siapa yang akan mengalami NAV. Tetapi kondisi tertentu meningkatkan kemungkinan NAV, termasuk cedera seperti dislokasi atau patah tulang. Konsumsi alkohol berlebihan dan anemia sel sabit. Pada pasien lupus, penyebab paling umum NAV adalah penggunaan steroid dosis tinggi untuk mengobati lupus terutama dalam jangka panjang. Gejala awalnya meliputi nyeri di pinggul, lutut, atau bahu. Kemudian, Anda mungkin mengalami kekakuan, kejang otot, dan keterbatasan gerak pada sendi yang terkena. Jika Anda menderita NAV parah, operasi dapat membantu mengatasi nyeri dan keterbatasan gerak.
Meskipun banyak masalah sendi, otot, dan tulang memerlukan perawatan medis, membuat perubahan gaya hidup dapat mencegah atau meringankan beberapa gejala. Lindungi sendi dan otot. Saat Anda mengalami nyeri otot atau sendi, mungkin sulit untuk beraktivitas. Namun, saat Anda kurang aktif, otot-otot Anda akan melemah, dan hal itu dapat memperparah nyeri sendi. Terapi fisik dapat membantu memperkuat otot Anda. Dokter spesialis reumatologi dapat merujuk Anda ke terapis fisik. Lindungi tulang Anda. Cobalah membuat perubahan berikut untuk menurunkan risiko osteoporosis dan NFI. Jika Anda merokok, buatlah rencana untuk berhenti. Jika Anda minum alkohol, minumlah secukupnya saja. Anda juga dapat menurunkan risiko osteoporosis dengan mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dan vitamin D seperti susu atau susu kedelai, sayuran berdaun hijau, dan sereal yang diperkaya vitamin. Melakukan aktivitas fisik secara teratur. Melakukan tes kepadatan tulang setiap 1 hingga 2 tahun. Karena lupus dapat menyebabkan berbagai masalah otot, sendi, dan tulang, terdapat beragam obat dan perawatan. Konsultasikan dengan dokter reumatologi untuk menemukan rencana perawatan yang tepat.